yang itu. Oke lah kalau begitu. Ini dia untuk Ban and Pick match yang pertama antara Genflix dan juga Araki Hoshi. Sudah terlihat dua support-support lucu, imut dan menggemaskan yang langsung dihilangkan walai. Iya, udah ada Angela, udah ada Digi, lalu ada Matilda dan juga Jowhead. Oh, Your Rano. team is banning. Uranus juga di ban kali ini sudah diamankan, sudah dibuang oleh teman-teman dari Genflix Arrow Wolf, sementara Jowhead, Matilda dan mungkin saja akan ada Your Oh, team wow. is picking. Selena. respect Selena terhadap Clay. Menarik. Rinasmi, Rafaela masih terbuka sejauh ini, akankah diambil? Ya, Rafaela pasti. Benar, Your Bang. team Lang- is Pasti picking. Rafaela. Tidak Langsung. jauh-jauh. Karena balik lagi sih, kemarin kita sempat melihat first pick Rafaela Yap. dari RRQ Hoshi. Tadinya aku berpikir mendingan ban aja Rafaelanya, ambil Uranus. Tapi dibalik, ban Uranusnya ambil Rafaelanya. Rafaelanya. Benar. Karena kalau misalkan tadi Genflix Arrow melakukan ban terhadap Digi, Angela dan juga Rafaela, healer yang tersisa hanya Estes dan Minotaur. Aku tidak akan pernah melupakan Minotaur. Minotaur belum ketemu belum keluar Pak ya? Belum. Udah lama itu nggak ngeliat banteng ngamuk. Wah, Vinci, Mino, Your lucu sih. team is picking. Oke, lalu ada Pakito bisa, yuk. dan juga udah ada Granger. Pakito dan juga Granger, di mana satu hero Granger yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, di mana hero ini adalah hero dengan scaling yang bisa dibilang untuk marksman tuh tercepat. Yap. Karena dia punya tidak memiliki mana, Yap. dia menggunakan skill dengan cooldown yang ada cooldown reduction ya, bahkan dari Rhapsody Indah Indahnya yang kan bermuara, bermuara. bermuara, Nah. bermuara. Udah denger kan lagunya? bermuara. Udah. Enak kan Enak Rhapsody-nya? kalau bukan dinyanyiin sama kamu. Masa sih? Iya. Terima kasih telah mengeluarkan kata-kata itu Net. Iya. Kata-kata yang kupendam selama ini ya. Ya Makanya. ampun. Alice dan Your juga team Bruno. is picking. Ya, perpaduan antara Rafaela dan juga Bruno sudah pasti ya. Sering banget kita lihat sekarang Bruno pemain bola ngebawa dokternya sendiri. Mau cedera seperti apa dia siap untuk melumat lawan-lawannya. Tapi kalau kayak gini udah ketahuan sih dari playstyle yang akan dimainkan oleh Genflix Arrow Wolf di bagian mid lane. Mereka hanya membutuhkan satu dari support sistemnya saja. RRQ Hoshi, apakah mereka akan mengamankan Varsha untuk Psycho? Karena seperti yang kita tahu kalau ngomongin masalah healer Your kayak gini, team is mereka banning. pasti akan memanfaatkan di mana Varsha punya artileri dan juga area of effect. Namun RRQ Hoshi mengamankan Polpa, Oh Popol iya, dan satu Kupa. pertanyaan kornet sih sebenarnya. Ngomongin soal Polpa, Profesor. Mhm. Kenapa sekarang Polpa mulai naik lagi? Karena Polpa ini memiliki satu trap yang sekarang bisa kelihatan Heeh. dari segi Your team ininya, is dari segi banning. visionnya. Kalau dulu kan cuma Selena tuh yang trapnya kelihatan Iya. gitu kalau kena. Kalau sekarang tuh Popol Kupa nggak cuma trapnya kayak gitu doang, tapi ada orangnya di sana. Jadi bisa langsung di pick off. Oh, Super easy to pick off. Super easy to pick off. Iya, tapi terlebih kita tahu sendiri Popol Kupa ini adalah tipikal ganker Yap. yang memang memanfaatkan early game-nya untuk dimaksimalkan dengan magical damage yang punya burst. Let's say Eudora. Tapi sampai akhirnya dibawa ke mid game late game dari Popol Kupa ini lebih ke item-item damage juga. Item damage iya, kadang kayak Dan bikin Thunderbelt, bad- si Halberd Yes. gitu kan. Heeh. Yang penting sih sebenarnya kalau udah mulai masuk mid game menurut aku dia punya AW masih. Awe mas, Iya. untuk ministannya Untuk itu. ministannya. Jadi Your lebih banyak team ministannya. is Abis banning. di item Kupa, dia juga kena efek AW Mas Yap. gitu kan. Jadi menurut lo Awe mas is much better than Your Courage mas. team is untuk banning. Popol Kupa. Untuk Popol Oke. Kupa. Ya. Oke. Tapi sejauh ini belum terjadi ya? Eh, Udah terjadi belum? belum. Atau kebanyakan Courage mas? Iron Mas jadinya. Your team Udah is mentok di Iron Oh, Mas. mentok ya? Iya, Udah dulu. nggak dijadiin. Ya Pak gimana Pak? Iya. Popol Kupa kan. Udah deh jadi jungler aja biar banyak duit. Wah, Nah, aku nggak god lane. itu mas saya kemarin Pak pakai Popol Kupa. Oke, ada Cangga, tapi untuk RRQ Hoshi di sini terlihat ada dua respect ban ataupun target ban ke arah Wah. awatnya loh. Ada ban Beatrix dan sama juga Ben, Beatrix. Hmm. Emang bener-bener awatnya dikecilin banget nih full hero-nya. Tapi Chang'e diamankan dan ini kayaknya feelingku bilang Chang'e-nya Chang'e side ya. Gold lane ya? Gue juga feeling gue Iya, gitu sih. gold lane sih. Ini bakal diamankan untuk Skylar. R7-nya bakal tetap jadi tukang pukul. Popol Kupanya ini bakal jadi pertanyaan. Apakah digunakan sama Finn atau jangan-jangan sama Psycho? Ada suara apa tuh? Iya, udah teriak-teriak tuh ya, kaget kita dia yang teriak di sono ketawa-ketawa, Pak. Baru main nih. Baru grafik nih. Baru grafik nih, santai Genflix dulu Arrow dong. Wolf. Apakah akan mengamankan Grok dan juga enggak. Your Wait, team is Sylvana picking. samping atau Kagura side. Sylvana Kagura. Kalau aku ya melihat kayak gini. Ini Kagura side deh, Be. Kagura side bisa sih.
Awat yang pakai ya. Rinasminya pakai ini. Tapi Karena kan masih ada bau-bau dari tapi side dilema juga, kan? Tapi dilema juga sih. Ini 4 magical damage, bahkan satunya ini emang memberikan efek slow yang sangat luar biasa ya. Kayak dari Rafaela, Kagura. Karena kan Rafaela kan punya 3 stack ya. Yang mana menambahkan dari segi deal damage juga. Slow effectnya juga akan lebih continuously. Sementara untuk Kagura, kalau Kagura yang ditaruh di side sih, ini yang akan menarik sih. Jadi mau ditekan sih gold lanernya ini dari awal. Ini dia. Hylos. Ulala, akhirnya ada satu sosok tank, sosok tebal yang nongol lagi di Land of Dawn. Hylos, sesuai dengan dugaan kita, Psycho-nya yang akan menggunakan Popol Kupa ternyata. Tapi Hylos dengan masih 100% win rate dari 2 kali pick tadi. Dan sempat di ban juga beberapa kali. Karena kalau nggak salah Bigetron Alpha sempat memunculkan Hylos dan Estes. Abis itu di game keduanya langsung di ban. Kalau ngeliat highlights gue jadi inget mantan pemain RRQ. LG. 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 Yes, right. Oh, yang kalau misalkan EVOS Legends main komennya LG semua. Ngomong gitu ya? Iya. Iya. Begitu Pak, ramai banget. Tapi sekarang kita berfokus kepada game yang akan dimulai. Match pertama di hari ketiga week ke-7 MPL Season 7 antara Game Figaro versus RRQ Hoshi. Let's go! Langsung spam di kolom komentar dengan hashtag Rising Wolf untuk mendukung Game Fix Wolf dan hashtag Viva RRQ untuk mendukung tim RRQ Hoshi. Yes, Kagura di arah atas bertemu dengan Chang'e di bot lane pastinya. Dan di XP lane-nya bakal ada Alice dan juga Pakito. Finn yang memakai Hylas ini mengingatkan Cornet dengan LJ yang sudah berpindah ke EVOS yang benar-benar kuat banget untuk memakai Hylas ya. Tapi Albert memakai Granger dan baru diomongin Albert pakai Granger tiba-tiba di pause. Apakah dia akan mengganti ininya, hero-nya? Enggak ya? Enggak dong, Oh, Pak. Udah Retak nih kacamatanya. Udah ada game of record, udah ketemu di mid lane. Gak boleh ya. Tapi kan casternya nggak mau lihat ini Albert Granger mau nyeling, nggak boleh. Nggak bisa gitu ya. Soalnya seneng aja ngelihat Albert Link. Kayak gesit banget, kayak cornet banget. Minggu gitu. lalu udah minta apa coba? Minggu lalu gue minta apa terus kejadian gak sih? Itu R7 Chow. Iya kejadian kan? Kejadian. Keren kan? Minggu ini minta apa? Tadi match 2 ya? Match 2. Game 2 ya? Game 2. Minta apa? Lagi. Gua Enggak, minta. Cornet tuh kalau misalkan dia minta apa terus diturutin sama timnya, timnya kalah game itu. Tapi awalnya menang, belum Ya. dari dikit aja itu. Ya Net tetap aja base duluan yang hancur kan yang kalah Net. Tetep aja yang penting freestyle dulu bos. Yang penting kan freestyle dulu bos. Iya, pale terus menang jadi kan. Yang penting freestyle dulu. Aku pengen minta ini, Apa? Lancelot, Albert kok nggak Link Albert. Lancelot Albert, Konggaling Albert ya. Oke, kita akan menuju game yang kedua. Belum game Belum, 1 baru game satu. mulai. Sorry, Cari maaf. dulu siapa yang Iya, menang. sabar ya nunggu ya. Sabar ya. Nih Oke tuh lah. coba lihat tuh Fredo Kitty tuh langsung berhadapan dengan Hylos, sang manusia kuda yang siap untuk memberikan lingkaran-lingkaran Tega maunya. tuh. Diberikan terus tuh lihat tuh. Early game Hylas emang. Tapi ya balik lagi, menurut gua kalau Hylas sendirian doang ya nggak ada yang harus juga agak sedikit sulit. Apalagi dia punya satu hero yang bisa nge-slow ya macam Rafaela. Jadi kayak berat aja gitu mau deketin, mau ngeganggu dan si Rafaelanya bisa nge-heal juga. Yap. Kuat itu ya Rafaela ya. Nggak Gila kelar-kelar sih. Nih, jadinya. ini yang akan terjadi. Baru diomongin butuh 1 follow up damage dan langsung ada R7 tapi 4 melawan 2 tampaknya. Finn yang harusnya direlakan di sini dan first blood diamankan oleh tim Gen untuk dibalaskan begitu saja oleh R7 tapi R7 ya sekarang tidak ada lagi execute mencoba untuk dapetin 1 absorb lagi dan masih bisa balik ke arah belakang. 1 untuk 1. Tapi ada 1 peluru Dead Sonata connect daripada seorang Albert mengamankan orange buff daripada seorang Battle Benar. dan ditukarkan 1 untuk 1 R7 dan Rinasmi. Wow, Rinasminya pun harus down di bawah akibat sebuah pertempuran yang memang sudah terjadi. Memang benar tadi seperti apa yang dibilang oleh Profesor KB di mana Dead Sonata connect ya Be ya. Itu Ngebuff nyeri banget Pak. Enggak itu satu last hit harusnya daripada seorang Battle. Yap. Tapi keburu kena Dead Sonata yang kedua kalau nggak salah tadi. Iya makanya jadi nggak kebagian untuk orange buff-nya Orange kali buff-nya. ini ya Battle-nya ya. Nih masih diuntungkan oleh RRQ harusnya. Apalagi Albertnya dapetin 1 orange buff Yep. tambahan dan turtle sudah mulai dibuka tapi Fredo-nya terlalu depan di sana masih ada Cyclone Eye yang menyelamatkan dirinya. Sudah mulai terbuka pastinya
Ada R7 menjaga di satu rumput yang mungkin Elisnya kalau misalkan mau ganggu bisa langsung bertemu dengan Pakitonya. Dan mereka anak-anak Genflix Serigala lebih memilih untuk sang raja, kasih aja deh turtle-nya daripada memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan, Walai. Iya benar sekali, namun di bagian tengah udah ada sebuah colokan antigen tadi pergi lagi dari area tersebut kayaknya. Fredo Kitty mundur ke bagian Skylar lihat, belakang. Meteor Tapi Shower. untuk Skylar dia sekarang di tengah stun seperti itu aja. Untuk purple buff-nya lagi dan lagi dicuri. Dan Sonata juga tadi udah langsung connect ke arah battle-nya. Untuk bottle masih bisa kabur ke bagian Vin yang belakang. ambil. Nggak ada yang tumbang, tapi untuk purple buff-nya kecolong. Wow. Itu benar-benar simfoni of skill yang dilakukan oleh anak-anak Arkeosi dan bahkan di sini terjadi lagi. R7 yang mendapatkan 1 point kill. Flicker dari Vin untuk nge-stun biar nggak bisa retribution dari seorang Genflix sesi battle-nya. Dan langsung diamankan buff-nya oleh seorang Vin. Dibantu dengan Meteor Shower. Ini gokil banget ya itu. Hylas pakai blue buff mengingatkan Cornet dengan jawaban dari mantan player RRQ yaitu Tuturu. Marksman terkuat siapa? Hylas dia jawabnya. Terus ada yang ngedit lagi Hylos ini di kayak one terbang-terbang di bagian Iya. kayak crossbow tapi Hylos. Ya wai. Ya ampun, Hylosnya enak banget ini ya. Ring of Order dia maju terus, mana yang nggak habis-habis pokoknya. Benar-benar digangguin pergerakan dari seorang battle yang bukan botol. Dan bahkan dari Albert yang sudah level 7 sekarang. Udah bener-bener free banget pakai T-nya 3. Banget. Beri banget T-nya 3, udah kayak nama Albert T-nya 3. Itu Oke. dia Walai. Oke, di bagian atas juga sejauh ini Watt yang menggunakan Kagura nggak terlalu mendapatkan sebuah gangguan yang begitu signifikan. Tapi sekarang setup strategi udah langsung dilakukan aja. Ada Vin di dalam rumputan, ada Skylar juga yang sudah bergabung. Tapi untuk Watt-nya sepertinya dia udah sadar akan kehadiran dari dua player ini. Ini untuk masalah itemnya nih Prof, apa yang udah dilakukan nih Prof? Nah, udah ada Squin One bahkan dan ini kayaknya Skylar tadi langsung bikin ke arah Squin One emang sengaja sih. Biar bener-bener berikan efek slow dan lihat Fredo kena efek slow kayaknya dia nggak bakal bisa kemana-mana, tergigit by Dem Kupa juga. Hilang sudah Fredo Kitty, namun untuk kali ini Meteor Shower dikeluarkan kembali. Tapi untuk purple buff-nya berhasil diambil oleh Battle. Di bagian tengah udah ada sebuah serangan lagi. Dan sekarang turtle-nya akan menjadi milik dari sang raja tanpa adanya gangguan. Nikmat banget. Ini Apa yang udah mereka set Gak up? terganggu sama sekali si Albertnya. Bahkan Albert yang ngeganggu dibantu dengan banyak hal. Ada Ring of Punishment, ada trap dari Psycho juga membuka vision dan R7 selalu hadir di orange buff-nya. Sehingga membuat battle agak sedikit dilema. Dia kalau misalkan masuk ke area rumput, area bush, tentu ini bakal jadi ancaman kalau seandainya dia ke pick off berkali-kali. Tanpa adanya seorang Fredo Kitty di samping battle, dia bakal kesulitan. Yap. Sebenarnya itu Battle kali ini langsung Lagi. bertemu aja dengan Hylosnya, mundur ke Zoning. bagian belakang dengan satu Cyclone Eye. Tapi sempat-sempatnya digigit oleh Kupa yang emang pastinya disuruh oleh Popol. Elisnya berjuang sendirian, ada beberapa player mengejar tapi setidaknya dengan satu flying block dia masih bisa memberikan sebuah gocekan yang sangat-sangat mengerikan dan juga Kupa. bisa menggocek. Namun untuk kali ini masih dikejar habis-habisan aja. Rinasbinya masih selalu selamat, flying block lagi, pindah lagi, selamat sampai sekarang. Profesor gocekannya maut banget. Yes, benar sekali. Benar-benar dikandangin habis-habisan dari anak-anak Genflix Arrowwolf. Dan bahkan untuk turret mid-nya mungkin akan didapatkan oleh RRQ Hoshi. Mencoba untuk di-def dan tampaknya masih bisa untuk dibersihkan untuk minion di arah tengahnya. Tidak bisa langsung nge-push turret pertamanya. Dan bahkan mendapatkan satu turret di arah bottom lane-nya. R7 yang justru mendapatkan satu poinnya di arah bawah. Satu turret yang diamankan begitu saja. Ulala, tapi itu sekarang kita lihat lagi Elisnya mulai terkurung. Ring of Punishment, Law and Order semua dikeluarkan. Rhapsody juga habis sudah HP yang dia miliki. Tapi di bagian tengah Meteor Shower memandikan secara langsung, digigit oleh Kupanya. Kupa masih bisa selamat. Tergigit dengan ada satu trap. 4 orang sekaligus harus berada di area mid bertarung dengan 2 RRQ Hoshi. Yes, benar sekali. Ini benar-benar King Slayer. Atau bisa dibilang Genflix Arrowwolf, sang kuda hitam yang benar-benar tidak diberikan kesempatan oleh RRQ tampaknya. Stiker Genflix Arrowwolf sudah mulai muncul di atas kepala Skylar. Dan turtle yang berikutnya sudah mulai muncul juga, sudah mulai di zoning oleh anak-anak RRQ.
Brunonya yang bisa dibilang ini Bruno butuh banget babysit untuk awal-awal, tapi tampaknya Genflix tidak bisa melakukan itu. Walaupun mereka punya Rafaela, Finn yang ngeganggu banget, dan bahkan dia lompat untuk kematiannya. Nice, teriakan dari Arariochi, dan langsung didapatkan begitu saja. Imperial Justice tidak ngefek terlalu besar untuk Arariochi, dan bahkan dibuka oleh Renaspi-nya. Diajar begitu saja, walaupun tidak dapatkan poin kill 1-1, tapi Caganya langsung mendapatkan poin kill tambahan. Albert yang mengejar karena Renaspi. Renaspi ditumbangkan, Albert mendapatkan poin tambahannya. Finn mendapat kesan, masih bisa untuk dapetin di lembah kalian. Albert double kill didapatkan begitu saja. Tas dilakukan oleh seorang Albert. Tepat di depan pertahanan yang dimiliki oleh Genflix Arrow. Ada sebuah tas yang langsung dilakukan. Menang damage, PD meningkat. Yes. Gila sih, setup Turtle tadi sebenarnya udah rapih banget. Ada trap, ada segala macamnya. Bahkan Albert nungguin di mana flowing blood-nya tuh jatuh. Tapi kayak ini sih Skylar sih dari awal game dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan dia ngamanin Ice Queen One, abis itu Holy Crystal dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk ngamanin satu buah item kayak Glowing One. Dia masih mau ngamanin dari segi damage-nya. Dia nggak mau kalah dari Awat, dia nggak mau kalah dari Kaguranya. Oke, di bagian bawah coba dijagain, ada Hylos tadi yang udah ngezoning sedikit di bagian depannya. Hilang lagi satu inner turret dari Genflix Aerowolf. Alright, menuju menit yang ke-10. Masih belum adanya Lord. Dan bahkan sudah mulai diawasin, dihabiskan pelan-pelan vision dari anak-anak Genflix. Sedangkan dari anak RRQ masih berdiri dengan kokoh. Semua turretnya belum bisa melakukan push dari anak-anak Genflix. Ini benar-benar serigala sih Dikandangin ya. Sama anak-anak raja sih dilus-elus ya. Serigala gitu ya. Tapi tampaknya ada satu momen yang dibuat oleh Awat Supriyadi, didapatkan Saikonya, tapi dimanin begitu saja Meteor Shower. Masih bisa dimundurin tampaknya. Masih ada satu Imperial Justice, ada R7 bersembunyi di sana. Mau dibukakah? Sudah terlihat Fredo enggak mau, masih terlalu dekat dengan turret yang kedua. Dan mereka lebih memilih untuk Lordnya muncul dalam 10 detik lagi, Walai. Iya benar sekali, namun untuk keadaan seperti ini kita udah biasa ngeliat Genflix Aerowolf berada dalam keadaan tertekan ya. Lama-kelamaan mereka bisa ngebawa ataupun ngedrag game ini jauh ke game yang bisa dibilang lebih lama. Dan mereka kadang bisa memenangkan pertarungannya. Ya balik lagi sih, kali ini botolnya juga tidak terpick off sama sekali. 0-0-1, angka yang bagus sebenarnya dengan satu assist. Tapi dia juga membutuhkan farmingan yang optimal. Kalau seandainya dia nggak dapetin apa yang dia mau, item, level, bakal jauh banget ketinggalan sama Albert dengan 401. Oke, di bagian atas sana pertempuran udah mulai pecah sepertinya. Tapi R7 mendapatkan sebuah perlawanan yang begitu menyakitkan dan 4 orang tadi langsung ngejar. Payungnya berhasil untuk mendapatkan R7 seorang diri, butuh 5 orang. Tapi untuk Lord, ini dia space yang diciptakan oleh R7 membuat rekan-rekannya bisa mendapatkan Lord. Tidak adanya flicker membuat R7 walaupun ada pasif tadi sempat ngejab 2 kali tapi tidak bisa mundur. Semuanya all in dan bahkan satu peluru terakhir Albert dengan santuinya di sana mendapatkan 1 poin kill tambahan kepada Rafaelanya. Nikmat banget tadi. Payung dilemparkan ke dalam rerumputan mencari apakah ada orang di dalam sana, tapi ternyata tidak ada. Dipindahkan lagi membuat sebuah perimeter. Finnya Albert masih bersembunyi dalam rumputan. Di bagian tengah ada Fredo Kitty yang berjaga standby sendirian. Ayah naon eta teh diem bae. Itu masih tumbang. Iya masih tumbang Pak ya. Jadi sampai kaget nih kita tadi ngeliat. Salah fokus Pak lagi war pindah ke sana. Lah kok diem aja ya. Gak sadar kenapa tadi habis berantem. Dia meteor showernya dikeluarkan. Langsung dimandiin ke bagian depan. Tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Sementara untuk kupanya masuk ke bagian dalam botolnya tergigit. Tapi Lordnya juga tanpa ada backupan. Sesaat lagi mungkin Lordnya akan hancur dan benar saja. Serigala masih bisa menahan datangnya Lord yang pertama yang masih berwarna ungu. Yang kita tahu Genflix Aerowolf memang early mereka itu terkadang tidak baik, tapi mid game ke late game mereka bisa saja melakukan comeback dan ini yang harus dilakukan anak-anak Argoshi. Benar-benar harus disiplin banget, konsisten dan langsung nge-end game ya. Tidak boleh dibawa terlalu lama lagi. Clay-nya dimandi, Meteor Shower masih bisa balik ke arah belakang dan bahkan masih bisa dibersihkan minionnya. Tidak adanya inhibitor yang turretnya gak bakal ada yang tumbang di sini. Masih sama-sama berdiri semua dari anak-anak Genflix Aerowolf. Masih lengkap 3, masih bisa dipertahankan walaupun hanya inilah yang mereka milikin sejauh ini untuk Genflix Aerowolf. Mereka untuk keluar juga udah ngeri, ada 3 wave minion yang masuk. Mungkin itulah untuk sekarang yang bisa mereka farming aja. Ya, tapi menarik sih melihat Gold tadi, bahkan kalau misalkan secara keseluruhan Gold Battle itu berada di bawah R7 yang mana berarti membuktikan bahwa dia tidak mendapatkan farming yang optimal. Malah R7
yang tadi baru saja mengamankan satu buah si Halberd dan dia malah bisa dibilang dalam keadaan yang optimal banget untuk dari segi team fight dan bahkan untuk dari segi nantinya akan memberikan surprise attack. Wow, ini si Albert ada, lalu di dalamnya ada Daily Blade, tapi untuk sekarang kita lihat aja Glorious Farming langsung dikeluarkan begitu aja di Sonata di bagian belakang. Untuknya masih ada, oh my god, Kaguranya menghilang, Meteor Shower memandikan langsung ke arah Rafaelanya. Tapi di bagian tengah, Clay-nya mencoba untuk menusuk ke arah satu orang, tapi nggak kena, Kupanya langsung hilang, mungkin saat lagi akan dipanggil. Sementara itu 5 player dari Ararkiosi, semuanya masih kuat, semuanya masih sehat, dan semuanya siap untuk menabrak ke arah pertahanan Gameplay. Masih mencoba untuk menahan dengan 3 orang tersisa. Meteor Shower memukul mundur battle-nya. Play tackle-nya dan bahkan Clay-nya masih ada flicker ke arah belakang dan masih bisa untuk digigit sama Kupanya. Masih belum bisa untuk di-shutdown. Kehilangan 2 inhibitor turret-nya. Ararkiosi sudah mulai balik lagi ngereset kembali. Tidak mau memaksakan di sana karena tidak ada minion dan mencoba untuk ngambilin semua jungle-nya dihabiskan. Tidak boleh farming dari Bruno-nya. Ini benar-benar RRQ mencoba untuk nge-push abis-abisan, memberikan pressure abis-abisan juga. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari item ini timpang banget loh. Kalau misalkan melihat dari Granger-nya Albert sih, benar Berserker, Blood of Despair, dan dia bakal menuju ke arah Malefic. Nih, dia emang benar-benar optimal banget dan untuk dapetin farmingan dengan KDA 502, dia bisa dibilang bahkan perfect jungler buat sekarang. Tidak ada gangguan dan kalau misalkan dibandingkan dengan battle head-to-headnya, battle juga baru on the way ke arah Blade of Despair sepertinya. Oke, Masih jauh loh. Masih jauh perjalanan agak sih. Memang tertinggal banget, bisa dibilang tertinggal 1 lap kalau di dalam balap. Cuman Athena Seal kali ini berhasil diambil oleh Fredo Kitty. Ini 2 rekannya juga masih belum bangkit. Mereka masih harus ditunggu untuk respawnnya sementara untuk apa ya? Untuk spellnya. Sementara itu di bagian atas sana ada Rinasmi juga yang masih mengganggu-ganggu mencoba untuk masuk ke dalam inhibitor tapi nggak bisa karena dijagain oleh R7. Pelan-pelan ke arah Lord harusnya setupnya udah mulai matang sih sekarang. Itu Lihat untuk masuk ke bagian dalam sana. Rinasmi tapi langsung menghilang begitu aja. 2 sosok yang harusnya ngebadani dari Gameplay Karawang mendadak menghilang yang begitu cepat. Tapi Popele Kupa dan sekarang Battle pun langsung menyusul begitu aja. Lord terbuka bebas. Apakah mereka akan mengamankan Lord tapi enggak ternyata karena Rafaela juga disikat habis. Ini ribut banget di sini, woi. Ribut seribut-ributnya. Wow. Tersisa Wan sendirian dan wipe out. Ararkiosi teriak benar-benar keras banget. R7 di depan sananya. Tas. Dan inilah dia Ararkiosi santuy banget di depan sana. Di wipe out dan langsung teriak keras. Benar-benar keras Walai. Keras banget Pak ya. Sampai ketawa loh kita semua di sini mendengarkan bagaimana teriakan dari Psycho dan kawan-kawan terutama Albert tadi juga ketika dia berada di arah bottom lane. Albert dan Psycho. Ayo, itu tadi Bang Mau mereka kemana? kayak lagi nonton konser minta air itu. Air bang, oi. Air. Astaga. Nice. Teriakin balik ya kan. Asli loh, nggak dikasih pulang dan itu tadi super minionnya sambil berjalan sama R7. Ya. Itu skakmat. Gue kemarin nontonin di rumah ya, ngomongin kalian nge-cast Albert teriak, terus kayak gue mikir di rumah. Albert, perasaan gue ketemu Albert gak pernah teriak teriak. No, lo lihat sendiri aja. Lu lihat sendiri Iya kan tadi. makanya, jadi gue liat, makanya gue langsung ketawa kayak, what, oke. Oke. Si bayi alien langsung teriak kayak gitu, kayak, oh oke. Pokoknya rumus untuk ketika bermain. Yang kayak tadi. Khalid Rafaela, pokoknya sama Rafaela. Ya Allah, Khalid aja udah tebel ya dibarengin sama Rafaela. Itu emang cuma buat neken jungler Neken musuh, junglernya. biar dia nggak makan buffnya doang. Bener. Karena kan kita tahu sendiri dari 2 patch lalu, Oke. kalau seandainya kita ngomongin masalah jungler, misalkan junglernya dibantuin sama tank temennya sendiri tuh, Yap. berdua. Your team Jadi semakin is banyak banning. quantity yang di dalam lingkaran jungle, Yap, si junglenya makin kuat. si jungle-nya bakal makin kuat lagi defense-nya. Ini Your team is banning. Apa sih? ya, Apa? kenapa kayak jadi pasar malam ini, weh? Kenapa Teriak jadi? apa? Kenapa jadi begitu? Ya ampun. Your Tapi team Teguh is tetap menjadi banning. Teguh sih. Suka Gue gue. tetap menjadi teguh, maksudnya gimana? Teguh tetap menjadi ya asik anaknya kayak ya kalau misalkan ini konyol gitu loh. Tetap kayak teriak-teriak gitu loh kalau misalkan lagi menang. Kan udah ini yang di sebelahnya udah langsung diinfeksi tuh si Albert kan. Iya Albert. Albert udah mulai tertular sekarang. Cornet aja nggak percaya Albert teriak-teriak. Iya, gue gak percaya karena Iya. pertama kayak gitu kayak, iya halo bang gitu, kayak Bart, diem, santun banget. Teriak coba. Coba teriak, Bert.
Teriakin. Nggak nggak bisa Nggak bisa teriak. Bisa Ah, gua dia lempar Samsung loh. Seneng dia. Ih, Seneng dia. bener-bener nih orang ya. Ya Allah Tuhan. Gak bisa teriak. Aduh, tolong nih Ya, Araki dia Hoshi. bisa posisinya begini masa tadi. Iya. Jongkok gini terus saya, gitu. Gue lagi liat game-nya langsung nengok, kocak juga. Nyata ternyata ya. Aduh, saya menunggu di mic-nya aja deh. Coba tuh kalian yang di rumah sana pasti penasaran kan ya. Itu yang di sini tuh gimana? Mic-nya Araki loh. Anget suasana di sini tuh mah. Hangat, Walaupun Pak. AC di mana-mana ya. Betul. Sekali diteriakin kayak teriak kena mental. Bener Pak, caster yang goyah Pak ya. Lucu sih, ngakak gue. Ya Allah. Kayak habis sisi gitu loh. Semoga, sumpah ya, semoga COVID kelar deh ya. Your team is Meng-COVID nih, benci banget gue sama COVID. Masalah tuh beruntun. Nambah-nambah terus. Nama-nama terus. Iya, bikin nggak bisa ada penonton juga. Aduh, nanya barengan lagi timingnya gue. Udah duluan. Iya. Aduh, Lung, udah ah. Yang ketawa gitu apa? Jangan. Jangan. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya Lung. teman-teman di Sehat-sehat luar lu sana ya. ya. Lu sehat-sehat lu. Lu sehat Iya. lu, Ah, pulang lu, jangan kelayap mulu. Ya Allah. Iya, kayak Hey. standing. Tapi Ben. untuk kali ini kita lihat Widih. sepertinya Psycho mendapatkan lagi satu Lunox-nya kemarin bisa dibilang damage-nya ampun-ampunan. Tapi untuk Watt juga mendapatkan ban. Tapi emang combo kemarin sih timingnya pas banget ya, gokil ya. Yang iya. di mid, yang di bush, itu kayak gue liat, hah apa nih Brawl Over? Oh ternyata ada Death Sonata juga. Ya, Sonata juga. Gue kira kayak sekali Brawl of Order tapi langsung segitu damage-nya. Ternyata dibantu sama Death Sonata dan itu ngumpul semua kayak pas banget timingnya. Ini Gokil. Genflick ada ayah dan anak Your yang bermain team nih. is banning. Ada ayah dan anak, Iya, mana? ada Itu. Bane dan juga Benedetta. Bane Benedetta. Jadi Benedetta ini adalah anak hasil pernikahan antara Ben dan juga Kadita. Gini bro, Nah. bentar. Kenapa sih? Bane sama Kadita boleh lah mirip. Masih Iya. sama-sama di laut hidupnya. Di laut, Your team Benedetta is apa banning. hubungannya tiba-tiba jadi samurai anaknya? Kagak ada gurita-guritanya bro. jadi Gak ada. pernikahan mereka itu terlarang, Your makanya team di is Terlarang. jadi anaknya Pernikahan kayak terlarang. Jangan ngomong begitulah. Enggak, itu kan ada tradisi di sana yang tidak membolehkan mereka bersatu kan. Tapi Iya. mereka karena sama-sama sayang, akhirnya Iya. lahirlah Benedetta Benar. ditaruh di daratan. Air ketemu air jadi darat ya. Iya, sekarang gue tanya. Kenapa Pak? Benedetta tentakelnya di mana? Apa Pak? Tentakelnya mana? Ya ini sih belum diteliti Pak ya. Belum ada riset mendalam sih tentang itu. Pak, saya ya Pak ya, selama ini di Mobile Legends gak pernah tuh meneliti sampai sana Pak. Sama saya juga. Kan saya ini Astaga. pengamat lingkungan Pak. Bapak pengamat lingkungan apa ini dibilang dokter gila Bapak. Cobanya macem-macem aja. Nih, Popol Kupa. Oke, ada Macan, ada Gurita. Ada satu hero-hero yang berbau Serigala Pak. macan lagi serigala Pak ya. Ini kalau ada lagi yang lain-lain, contoh misalnya nanti ada Roger, ada macan juga gitu kan. Tapi tidak akan serigala. ada burung-burung lucu Pak, hanya KJ yang tersisa nanti. Benar. Wah kalau ada burung nih Pak, jadi Ragunan ini. Isinya, Mentang-mentang hari Minggu liburan. isinya Taman banyak. Safari. Taman Safari. Iya, Hylos lagi dan SCC Meralda. Hujan tebel amat ya. Mm-mm. Nah, kan. Dua mid laner yang sama-sama dari Bali dan pernah satu tim, sekarang lagi adu mekanik ya. Gue Betul, hampir lupa kanal itu. betul. Itu Antara udah si Battle sama itu si ini. historical story namanya. Iya. Esmeralda Hylos. Tapi kalau misalkan ya, Hah? keadaan Genflix yang menang yang teriak siapa coba? Tebak-tebakan aja. Yang teriak Iya. Yang teriak Fredo. itu Fredo. Fredo. Clay Fredo. Clay Fredo. Ah. Awat tuh jarang deh kayaknya kelihatan. Oh jarang ya? Iya. Pendiam kayak Cornet ya? Stekul parah. Parah sih. Ya, Gua diem dari nge-guess mana? diem dah. Wah. Boleh nggak? Gak gitu Pak. Nggak gitu ya? Iya. Oh, nggak boleh. Heeh. Kan Gaster nggak ada menang kalah. Ya Iya, kan? tapi kan job desk kita Pak ya, maaf. Ya Allah. Astaga. Sabar aing teh. Aduh. What? Ayak Valir Valir. kali ini mendorong Hylosnya agar tidak nabrak. Dan terus. Hylos juga bisa dibilang sebagai obstacle terbesar dari Mobile Legends ini nih yang bakal lebih mudah kalau misalkan di poke damage pakai burst fireball. Yap. Tentunya agak sedikit sulit bagi Finn untuk menghindari burst fireball tersebut, tapi balik lagi kalau seandainya ini burst fireballnya bisa dihindari,
Wah. dan jadi cooldown kayak Pak Pulung. Itu gua tuh. Banyakan cooldownnya daripada burst fireball-nya. Sudah pasti, Pak. Banyakan burst fireball cooldownnya daripada burst fireballnya. Gak kena dong. Kena-kena. Astaga. Ya, Wah mau ya, ini gua gimana? ngeliat Araki Hoshi itu mirip sama Araki Sena sekarang. Gue tiap di MDL ngeliat Araki Sena make Hylos tuh kayak udah langganan gitu. Sekarang mulai muncul sama anak-anak Hoshi. Oke, kalau di Sena itu malah langganan itu ada Zas, Pak ya, yang sering Di digunakan side ya. oleh Soso. Tapi untuk sekarang kita menuju ke game yang kedua. Game League Aerowolf harus menjamu sang tamu. Ini dia, RRQ Hoshi. Akankah menjadi satu sama ataukah 2-0 untuk RRQ Hoshi? Oke, sudah terlihat Watt yang memakai hero surprise pick-nya. Hero aneh yang benar-benar di tangan Awat tuh tiba-tiba menjadi kuat ya. Dengan menggunakan semburan mautnya dan juga deadly catch-nya. Kita lihat Oke. battle dengan menggunakan Benedetta mencoba untuk bermain rusuh kah? Enggak, ternyata lebih milih untuk dapetin Little Wanderer. Dan bahkan dari Albert fokus ke arah jungle ya. Dari Finn nih sekarang nggak terlalu bermain rusuh karena sudah ada Clay yang ngepok ke arah Hylos-nya. Udah dijagain oleh dua orang sekaligus loh. Iya, Mau lewat Valir mana sama lu? ini ya. Si Clay ya pakai popol kupa. Bagus banget. Udah Tapi dijagain playstyle seperti itu. kayak Genflix Aerowolf gini nggak bisa terlalu lama untuk late game loh. Dan di teamfight mereka harus benar-benar pintar untuk melakukan poking damage-nya. Yap. Karena kalau seandainya mereka teamfight, mereka bakal kalah ketika bertemu dengan Skylar. Oke, Psycho. ini karena Skylar nanti untuk di late game dengan scaling yang begitu besar juga harusnya dari damage dan juga durability yang dimiliki. Tapi Watt masih slow. Di awal-awal muntahannya masih belum berasa nih Pak ya. Tapi nanti dengan deadly catch yang dia miliki juga itu pasti harusnya sangat-sangat berbahaya. Di bagian tengah Finn masih melakukan rotasi sendirian aja berputar-putar. Ada Clay juga, namun untuk kali ini Valir mendorong dengan sharing torrentnya. Burst fireball terkena, dilemparin lagi, Dikasih terstun trap. lagi, ada trap lagi, dilemparin lagi. Terbakar sudah bulu-bulu yang menutupi tubuh dari Hylos. Oke, tidak bisa bermain rusuh seperti game pertama tampaknya. Yap. Dari anak-anak Raja RRQ Hoshi. Tapi kalau misalnya dilihat dari Granger ya masih bisa farming dengan cukup leluasa sih. Belum adanya first blood justru, tapi tampaknya Battle bermain lebih agresif sekarang dengan Benedettanya. Di panggung tampaknya masih sepi ini. Pasar malamnya belum dibuka. Belum buka. Dan bahkan sudah mulai ke arah turtle yang pertama dari anak-anak Genflix Aerowolf. Ada Finn juga, belum ada flicker digunakan tapi lihat terkena stun dari battle yang di-share. Masih ada on Ditungguin. tapi first blood didapatkan justru oleh seorang Albert YT-nya 3 dan masih bisa didorong oleh Fredo Kitty. Dan bahkan masih dari Raspi yang mencoba untuk stun dan langsung didapatkan satu saja dari seorang Lunoxia. RRQ Hoshi dari Skylar-nya, one more hit mencoba untuk dikejar sama Watt yang digigit sama Babung Ngebaya, tapi popol kupanya masih menjadi kucing-kucing lucu. Belum bisa nge-stun dan masih kecil badannya Walai. Udah mulai berasa delicration dan tadi dilemparkan langsung oleh bandnya. Langsung aja keluar hiu-hiunya, mengerikan banget damage-nya. Hanya saja disayangkan untuk kali ini battle-nya harus menghilang dari pertempuran yang barusan terjadi. Iya, ditungguin loh anak Foreign Eye-nya. Bener-bener sampai habis baru di sonata terakhirnya. Connect jelas daripada seorang Albert. Ditungguin banget, trigger disiplinnya bagus banget. Tapi Turtle diamankan begitu saja dengan networknya. Berbeda sekitar 300 tapi perbedaan dari levelnya ini udah mulai kelihatan. Rinasmi, Duel Dragon, cara top lane. Dragon benar banget langsung didorong begitu saja dengan menggunakan sharing torrent yang dapat satu pasif ya. Dan langsung ada Electro Final Blow. One more R7. hit R7 dan langsung dibakar Fireball. Fredo gak bisa bertahan, didapatkan satu point kill oleh seorang Albert. Rhapsody dan bahkan double kill diamankan oleh Albert YT-nya 3. Law and Order, lalu ada Rhapsody di bagian belakangnya. Hilang sudah Benedetta dengan seluruh peluru yang masuk ke arah tubuhnya. Dan seandainya kau tahu, tadi Apa? di top lane itu terlalu. Seandainya kau tahu. Wah, perang nih. Connect Kenapa? aja lagi dia. Iya, di top lane itu tadi R7 buying time-nya cukup lama loh. Ketika Iya, Pak. Albert dan juga Finn-nya langsung jalan ke arah top lane. Tapi di bagian bottom lane Awatnya juga dalam ancaman lama-lama. Iya. Nah, Masih bisa minum. Wah, Masih diambil bisa sama ngisi darah. Awat malah. Dan bahkan rame dan langsung disembur begitu susah aja. bajak laut emang kalau masalah duit ya. Penuh lagi darahnya, lihat. Astaga. Agak capek sih kalau ngeharas gurita-gurita topi Magician ini ya. Capek bro. Isi darah terus dan bahkan terkena stun dari Skylar-nya. Masih bisa untuk cabut ke belakang. Walaupun sudah menggunakan ultinya, agak sayang nggak sih? Ya mau nggak mau sih sebenarnya. Oh, Sementara untuk dipaksa Glorious sih. Pathway ini sekarang dikeluarkan guna Jadi untuk kecil kabur dari lagi. area tersebut.
Iya, pinnya standby dulu aja. Jadi kuda yang sangat-sangat baik di situ. Cuma kalau sekarang misalkan setupnya kayak gini ya, Yap. Genflix Arrow ya nggak boleh kelamaan sih. Mereka kalau mau eksekusi. Kalau misalkan mereka emang pengen poke doang, yaudah tarik ulur. Kalau misalkan mereka fight 5, mereka bakal rugi soalnya. Nah ini dia yang baru diomongin sama Profesor KB. Fight 5 yang mungkin akan terjadi. Turtle sekarang di retribution oleh Serapa. Dicuri. Diamankan RRQ si pencuri Turtle dan juga Lord. Tapi kita sinar Seven dia sekarang masih bisa jab ke Masih belakang. bisa Dan dapetin mundur. 1 poin kill dari cowoknya yang meninggal begitu saja. 1 orang dan 1 Turtle diamankan oleh RRQ Hoshi. Wah. Cuan lagi untuk RRQ Hoshi. Pertempuran, hey, Nice! Nice katanya. nice di sana. Gemeteran kita di sini ya. Iya. Ih, teriakin mulu kagak ada salah kita di sini ya. Dapetin 1 bonus lagi dari bottomnya. Didapetin 1 turret tambahan. Dan bahkan dari awatnya. Yang nggak bisa mengheres ke arah Hylas. Ya capek juga nih ngelawan kuda besar di sana. Battle yang awal-awal dia mendominasi. Benar-benar enak banget untuk rotasi, untuk mobilitasnya. Tapi sekarang sudah mulai tersusul pelan-pelan oleh Albert. Yang levelnya sudah berbeda 1. Level 9. Dapetin turtle juga barusan. Ini benar-benar Arkeosi kayaknya entah kenapa ya, di minggu-minggu terakhir tuh kayak kemunculan kebangkitan sang raja tuh mulai kelihatan nih. Iya, sama seperti kayak season 6 kemarin ya. Mungkin 2 Gila, minggu nih. pertama Albert nongol, mereka mau dalam masa terpuruk-terpuruknya. Tapi setelah Albertnya oke, setelah performanya juga membaik, mereka udah kayak Apollo naik daun mulu. Dan di season ini udah ada Skylar juga, bantuan untuk mereka bersama Saiko. Yes, bahkan 4 orang harus ada di bottom lane-nya. Jet. Sharing torrent dan langsung Jet Kundo. Tapi santuy aja lihat Finn-nya. Gak gunain flickernya dan cuma buka jalan tolnya aja. Glorious Pathway-nya dibuka untuk dapetin healing tambahan juga dan dapetin movement speed tambahan. Dia nggak panik langsung flicker bro. Panik gak? Enggak lah kan gue jago. Enak mah kalau punya annual pass bisa fast track kayak begitu, kayak high loss-nya ya Pak ya. Kenceng banget jalannya, dia dapat lagi Dan tambahan. immune dari efek slow juga sih. Itu yang Iya. membuat sebenarnya Finn cukup percaya diri, cukup confident. Dan kalkulasi damage-nya kayaknya dia udah ngitungin sih. Kayak dia gak bakal bisa ditumbangin dengan damage poking kayak gitu. Kecuali kalau misalkan Finn-nya setengah darah dan dia baru buka Golden Pathway-nya. Oke, ini udah ada Oh, satu Instar. buah tadi kita lihat aja paling mau lompat ke bagian depan. Sementara untuk Arsepan-nya Turtle bertarung yang melawan sama ketiga. Clay. Di bagian belakang, Watt-nya memberi backupan. Tapi di Albert, bagian Albert depannya, Fredo Kitty. Rondo Dan depan. keadaan yang sangat-sangat berbahaya sekali. Sedikit lagi SBA tersisa. Dua Dikejar trigger. oleh Glorious Pathway. Namun untuk kali ini tertinggal sendirian. Rino Oh di bagian my tengah. God. Berhasil didapatkan 1 orang lagi. Tapi di Fredo. Natanya ya ampun. Fredo Kitty darahnya dikit banget. Udah kayak keuangan kita di akhir bulan. Menendang ke arah Albert yang T-nya 3 justru membawa Rinasmi ke arah kematian. Dan mungkin mereka akan mendapatkan 1 turret ya walaupun ada deadly catch tapi tidak bisa membersihkan minionnya terkena stun. Kita kupa tapi masih ada Order of Lyrius dan masih ada Sharing Torrent burst fireball. Mana gigitan yang kedua digigit begitu saja dan masih bisa di cover dengan baik. Kuda melawan serigala kupa masih menang kudanya Finn Walai. Iya, kudanya membutuhkan burst damage yang sangat besar untuk bisa ditumbangkan. Tapi itu yang belum dimiliki oleh Genflix Arrow sejauh ini. Diambil dong. Sementara Fredo Kitty berusaha kabur bersama dengan battle dengan orange buff yang berhasil mereka ambil. Yes, didapatkan 1 orange buff-nya. Ada 3 orang 4 sama serigala-serigala kecilnya dari serang Clay. Dari Papa Kupanya, 3 di atas, terus pathway dibuka sama Albert dan bahkan langsung ada Polystar dan Skylar. Oh my god, Symphony of Skill dari Raja-Raja di atas. Dan mungkin akan mendapatkan 1 inverter ya, tidak boleh pulang. Tapi awatnya masih ada recall. Mencoba untuk membersihkan kah? Gak ada ternyata. Oh, masih bisa kah? Ada 1 gerobak. deadly Dan catch. mereka mungkin akan langsung mendapatkan turretnya secara gratis. Raja dari segala raja benar-benar tidak membutuhkan Lord untuk mendapatkan 1 turret di arah top lane Walai. Nikmat banget ya, kayak gak ada gangguan sama sekali untuk apa ya, untuk bandnya juga nggak bisa melakukan banyak hal. Deliknya juga tadi belum dikeluarkan, entah itu dalam masa cooldown apa bagaimana. Tapi ini itemnya Prof. Ya, kalau misalkan melihat dari itemnya ya, ini akhirnya kita melihat kembali Albert dengan situational itemnya yang dia miliki. Dia nggak winning condition, dia 50-50 bahkan di awal game walaupun dia mendapatkan killnya, tapi dia tidak langsung mengarah ke arah Blade of Despair. Dia baru sekarang menuju ke arah Endless Battle. Dan kalau misalkan melihat dari battle-nya, battle menuju ke Blade of Despair ini masih terlalu lama dan terlalu jauh. Karena apa? Karena dia tidak dalam kondisi yang bagus. 0-2-1 bukanlah angka yang bagus untuk tipikal hero jungler seperti Benedetta.
Yes, 3 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan bahkan di rapat R7 1 melawan 3. Mencoba dapat pasifnya tapi tidak adanya flicker. No escape. Oh iya. Gak bisa kabur. Sudah ada informasi pastinya dari anak-anak Genflix. Lord sudah mulai muncul. Ada 3 orang yang mulai jalan ke arah tengah. Apakah dipaksakan untuk team fight? Atau justru mereka akan menunggu mereset kembali, nge-setup kembali battle. Hati-hati, Wah. battle! Ditokernya sih nggak adil banget sih. Oh my lord, walai. Battle sendirian dan sekarang kita lihat aja keculik lagi ada Law and Order di bagian belakang. Satu peluru dari Dead Sonatanya bisa tidak kena ke arah Valir. Kalau sampai kena, mungkin 3 peluru tadi udah bisa mengenakan Valir langsung menuju base-nya ya. Battle, battle. Ingat, an eye for an eye cooldown-nya lumayan lama ya. Yep. Nggak bisa di dash seperti basic attack. Jadi itu yang membuat dia bisa keculik kalau misalkan nggak aware sama kondisi di mapnya. Ini benar-benar dari RRQ juga sabar juga, dia nunggu banget di arah rumputannya walaupun benar-benar mereka lagi mengungguli keadaannya di sini. Ya, tapi ditambah dengan player gold yang dimiliki. Nih, kalau misalkan lihat battle bahkan dari segi timnya aja dia kalah sama Watt walaupun perbedaannya 400. Membuktikan bahwa memang battle sejak 5 menit awal tadi sih ditekan. Walaupun sempat kehilangan beberapa death juga, namun Turtles yang paling penting menurut aku. Iya. Turtle tadi tuh menentukan banget loh di tim fight yang setup. Sebenarnya udah bagus dari Genflix Arrowwolf, tapi balik lagi dengan fight 5 yang aku bilang di awal. RRQ Hoshi itu lebih unggul 5 lawan 5-nya. Nih 2006 tadi lihat aja damage yang dikeluarkan oleh oleh Granger digunakan oleh Albert gitu. 2600 ke arah ke arah monster jungler itu. Bahaya banget Pak 2600 ya ampun, satu tembakan aja udah dapat lagi farmingan baru, pindah lagi, farming lagi, begitu efektif farmingan yang dimilikin sekarang. Di bagian bawah Skylarnya hanya tinggal untuk memotong-motong ataupun menghalau wave minion masuk. Sementara itu dari 3 hero yang dimiliki oleh Genflix Arrow, akankah mereka melakukan sebuah pencegahan ya? Nah, ada teriakan nah, dan masih ada retri dari Albert yang sangat amat tenang dan langsung dipanis. 2 orang dari anak-anak Genflix menuju ke 3 tapi masih bisa dash ke arah belakang. Clay-nya, mana flickernya baru digunakan dan masih bisa survive. Tersisa 3 serigala saja walai. Ini mengingatkan Cornet sama season sebelumnya. RRQ Hoshi yang punya 5 player, 5 kepala tapi seperti satu kepala. Bener-bener kompak banget. Dan ini RRQ yang banyak orang tunggu. Tidak seperti minggu-minggu awal di season yang ke-7, walai. Iya, di mana mereka masih struggle banget tapi Mega Gila. what? Sendirian aja battle berhasil diambil oleh Psycho-nya. Ini akan menjadi sebuah marabaya lagi yang datang karena mereka 3 orang yang 3 orang bertahan. Valirnya down untuk sekarang. Sementara itu Glory Bomb dikeluarkan. Udah ada pilihan order, Lordnya masuk. Ini dia sendirian aja dikeroyok habis-habisan. Wipe out. Menghilang sudah. Wipe out untuk Genflix. Dan ini dia kemenangan untuk RRQ Hoshi 2-0 tanpa balas. Raja dari segala raja makin memantapkan dirinya. Mereka ingin berada di puncak, mereka ingin berada di tempat yang mana tempat raja itu di atas ternyata Pak Pulu dan juga Cornet. Inilah dia RRQ Hoshi dengan 2-0-nya Skylar. Apa ini? Satu sama? Enggak. 2? Oh, oke. satu sama tidak. Kita maunya 2 aja Iya. langsung. 2 aja, Satu 2 nggak game mau aja. nih, iya. 1-1 si X. 1-1 2-0 yes. Yes, gitu. Oke lah kalau begitu Pak ya. Oke, kalau begitu ya. Bisa dibilang mungkin untuk yang sekarang dari Genflix Arrowwolf mereka masih harus mereset lagi apa yang harusnya mereka miliki. Karena kalau misalkan kita ngomongin masalah regular season, pasti nanti akan berbeda sekali persiapannya dengan playoff. Benar. Namun dari sini mereka harusnya mendapatkan pelajaran yang cukup berarti bahwa